Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, channel cerita dan makna hidup. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, penuh keberkahan dan ketenangan jiwa. Amin. Selamat datang di episode ke-70. Episode yang istimewa karena kita akan berbincang sebagai sahabat, bukan hanya tentang hidup yang dijalani, tapi juga tentang hidup yang sedang berjalan menuju dewasa dan menua bersama waktu. Episode 70 ini berjudul Renungan untuk Jiwa yang Sedang Tumbuh Dewasa dan Menua. Sebuah tema yang mungkin tidak selalu dibicarakan, tapi diam-diam sedang kita lalui. Sahabatku, ada satu hal yang pasti dalam hidup ini, waktu tidak pernah menunggu. Ia terus berjalan. Bahkan ketika kita merasa masih muda, tiba-tiba rambut memutih, langkah melambat, tubuh tak sekuat dulu. Lalu kita sadar, kita sedang menuju remaja, masa dewasa, dan menua. Sisa umur ini pendek, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan, karena Allah sudah memberikan jalan terbaik bagi kita. Melalui aturan sebagai perintahnya, selagi selera, makanlah, selagi layak, pakailah, selagi manfaat, belilah, selagi bisa, berbagilah, dan selagi ada waktu, silaturahmilah. Nikmati hidup apa adanya, tanpa harus menunggu sempurna. Karena kadang, kebahagiaan justru datang dari kesederhanaan yang disyukuri. Dulu kita sibuk mengejar dan memiliki, atau yang sekarang sedang berjalan dalam meraih cita-cita, harta, tahta, pasangan, anak-anak, semua ingin kita genggam. Tapi kini saatnya kita belajar melepaskan, karena semuanya akan kembali kepadanya. Semua yang kita cintai akan kembali kepadanya. Kita pun begitu. Bukankah Allah sudah mengingatkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua miliknya, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Allah berfirman, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran, ayat 185. Sahabat, ayat ini tidak hanya mengingatkan kita akan kematian, tapi juga menggugah jiwa agar menyadari, waktu hidup itu terbatas, dan setiap dari kita sedang berjalan menuju akhirnya. Artinya, dalam diri kita masing-masing, telah ditetapkan waktu untuk pulang. Bukan untuk ditakuti, tapi disadari, agar kita tak lengah dan terus bersiap. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam lindungan dan ampunan-Nya, agar saat waktu itu tiba, kita tidak sedang dalam keadaan lalai atau membawa penyesalan. Renungkanlah, sahabat, setiap ingatan yang dulu tajam, perlahan akan terlupakan, hingga kita menjadi pelupa. Setiap rambut yang dulu hitam legam, satu persatu akan memutih, atau bahkan rontok dan hilang. Setiap gigi yang utuh dan kuat, lambat laun akan tanggal, menyisakan senyum yang ompong. Setiap kulit yang halus, kencang, dan bercahaya, akan keriput dan kehilangan elastisnya. Setiap mata yang dulu jernih menatap, akan memudar, kabur, bahkan sulit untuk melihat. Semua ini bukan sekadar proses penuaan, tapi tanda-tanda kasih sayang Allah, agar kita sadar, dunia ini hanya tempat singgah, dan waktu kita di sini sangat terbatas. Sehari berlalu, umur kita berkurang. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil. Maka, berbuat baiklah, sekecil apapun itu, semoga menjadi bekal untuk kehidupan yang kekal nanti. Sahabatku, jangan terlalu sering menengadah ke atas, karena yang terlihat hanya kekurangan. Coba tengok ke bawah, akan terasa betapa banyak nikmat yang kita miliki. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang terbaik adalah berbuat baik. Jangan menyakiti siapapun. Bantu semampunya, maafkan seluas-luasnya. Dan satu hal penting,
Latih diri untuk selalu berbaik sangka, agar sehat lahir dan batin. Kita juga harus menyadari satu hal, kasih orang tua itu tanpa batas. Ketika anak sakit, orang tua serasa ikut menderita. Tapi ketika orang tua sakit, kadang anak hanya datang sebentar, menanyakan kabar, lalu kembali pada urusannya. Anak menggunakan uang orang tua tanpa rasa bersalah. Tapi orang tua, bahkan untuk memakai uang anak pun merasa riku. Maka, cukupilah diri sendiri. Jangan bergantung, karena rumah orang tua adalah rumah anak. Tapi rumah anak, belum tentu menjadi rumah orang tua. Sahabatku, orang tua selalu mendoakan anaknya. Tapi, tidak semua anak teringat untuk mendoakan orang tuanya. Maka, bekali kubur kita dengan amal yang banyak. Jangan berharap sepenuhnya pada doa anak, karena kita tak pernah tahu seberapa sering nama kita disebut dalam sujud mereka. Dan satu lagi, kebaikan dan keburukan, dua-duanya adalah ujian. Ujian yang tidak akan selesai sampai kita mati. Maka sikapilah dengan syukur dan sabar. Kata Mamah bilang, kalau anak-anak sudah menikah dan pergi meninggalkan kita, maka giliran kita untuk kembali memikirkan diri kita sendiri. Jika kita tua nanti, luangkan waktu bersama pasanganmu, sahabatmu, keluargamu. Karena suatu saat, hanya kenangan yang akan tinggal. Pergilah ke tempat-tempat yang membuatmu mengingat kebesaran Allah. Bersyukurlah atas setiap nafas. Terimalah tubuh yang mulai melemah, dan jangan terlalu membebani pikiran tentang anak-anak. Mereka akan belajar hidup sendiri. Tapi kita harus memastikan hutang lunas, amal tuntas. Sahabatku, carilah teman yang seperti cermin. Saat kita senang, ia ikut bahagia. Saat kita sedih, ia pun menguatkan. Karena sejatinya, perjalanan hidup ini bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita menjalani usia yang tersisa. Dan pada akhirnya, semua yang kita cintai, semua yang kita kejar, semua yang kita genggam erat, akan kita lepaskan, satu persatu. Anak-anak akan tumbuh dan sibuk dengan hidupnya sendiri. Pasangan hidup, tak selamanya berjalan beriringan, karena ajal tak pernah bisa ditunda. Harta, tahta, semua hanya titipan yang akan kembali kepada pemiliknya. Saat itu tiba, kita hanya bisa berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Itulah kalimat yang bukan hanya diucapkan saat kehilangan, tapi juga saat kita belajar melepaskan. Saat kita belajar ikhlas, saat kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang memiliki, tapi tentang menjadi lebih baik sebelum kembali. Karena, satu hari berlalu, umur kita berkurang. Dan yang Allah lihat bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa tulus kita berbuat baik, seberapa ringan tangan kita menolong, seberapa luas hati kita memaafkan. Sahabatku, kalau hari ini kita masih bisa tersenyum, bersyukurlah. Kalau hari ini masih ada waktu untuk memeluk orang tua, memaafkan teman, membantu sesama, lakukanlah. Nikmati hidup apa adanya. Selagi bisa berbagi, berbagilah. Selagi masih ada tenaga, sholatlah. Selagi masih ada waktu, berbaik sangkalah. Karena esok belum tentu milik kita. Sahabat, sebagai penutup mari kita berdoa bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalan kami adalah di akhir hayat kami, dan sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tempatkan orang tua kami dalam naungan kasih sayang dan ridha-Mu, dan jadikan sisa usia kami sebagai jalan pulang yang penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin.
sahabat cerita dan makna hidup. Terima kasih telah menemani kami di episode ke-70 ini. Semoga renungan hari ini menjadi pengingat yang menyentuh, membangunkan, dan menenangkan. Jangan lupa, tinggalkan komentarmu, aktifkan notifikasi, share ke teman atau keluargamu yang kamu cintai, agar kita sama-sama bertumbuh dan pulang dalam keadaan baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Segala puji bagimu ya Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.